Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang copywriting ya. Jadi kita kerap dengar istilah ini copywriting, tapi mungkin teman-teman ada sebagian yang belum paham tentang apa itu copywriting dan apa saja langkah-langkah untuk membuat copywriting ya. Di sini kita akan bahas pada dasarnya copywriting itu adalah seni atau taktik teman-teman dalam menulis copy ya. Copy itu bukan konteksnya hanya copy dalam konteks ini ya, teks saja, tetapi copy dalam hal ini juga dimaksudkan adalah visual dan audionya. Tujuannya untuk apa? Copywriting ini dibuat oleh para kreator copywriter untuk mempengaruhi khalayak agar melakukan hal yang diinginkan oleh si pembuat kopinya. Nah, apa saja hal-hal yang biasanya menjadi copy seperti yang teman-teman tahu, ada iklan, ada pemasaran digital teman-teman, kemudian biasanya kita lihat di media sosial ada bertebaran informasi konten atau pemasaran media digital ya, atau media sosial gitu ya, kemudian ada email marketing dan ada website. Nah, bagian dari copy ini kemudian saat ini berkembang pesat untuk digunakan sebagai taktik perusahaan ataupun juga institusi, baik itu yang bergerak di bidang jasa atau barang untuk mempromosikan atau memasarkan. Nah, apa saja sih taktik atau strateginya dalam membuat copy? Nah, kita lihat teman-teman. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu step dari STP. Seperti kalau kita melakukan pemasaran ya. Konteks pemasaran di sini kita harus tahu segmentasi atau segmentasi khalayak kita siapa saja, kemudian siapa saja targeting kita atau T-nya adalah targeting dan P-nya adalah positioning. Yang pertama, segmentasi adalah kita akan melakukan pengelompokan sasaran kita. Misalnya, teman-teman akan membuat thrifting. Sekarang lagi ngehits ya, thrifting atau second hand. Kalau kita dulu zaman Mbak Ida kita bilangnya aul-aul ya. Tapi di zaman sekarang kalian nyebutnya thrifting. Nah, thrifting ini misalnya kalian mau bikin offline store-nya. Kemudian kalian mau menyasar daerah Jogja. Sehingga kalian melakukan segmentasi di kota Jogja. Nah, buatlah kelompok-kelompok siapa saja populasi yang akan kalian jadikan segmen dari thrifting kalian. Misalnya, ada kelompok usia, kelompok gender, laki-laki perempuan, kelompok mobilitasnya seperti apa, apakah mobilitas yang tinggi atau yang rendah, kemudian kelompok SES-nya, status economic segmentation-nya, apakah middle up atau yang low, misalnya kalian punya thrifting atau second hand yang high budget misalnya atau branded gitu ya, misalnya teman-teman kalian bisa ngambil yang misalnya menentukan populasi yang middle up kayak gitu, konteksnya kemudian range-nya berapa gitu ya. Jadi segmentasi itu berdasarkan demografi, gender, kemudian needs-nya, geografi, dan kemudian psikografinya juga. Misalnya emosinya, kemudian tipikal orangnya seperti apa gitu yang kalian mau sasar. Kemudian di tahap kedua kita masuk ke tahap targeting. Di targeting ini kita akan mengerucutkan atau evaluasi dari kelompok tadi, kelompok segmentasi tadi ya. Jadi karena tadi kita udah punya populasinya siapa saja, kita turunkan siapa-siapa saja yang akhirnya kita buat deskripsi bahwa target dari pasar kita adalah kaum muda Jogja dengan usia 20 sampai misalnya 35 tahun gitu ya, dengan pendapatan 500 misalnya, 500.000 sampai 1,5 juta misalnya kalian mau nyasar yang bawah gitu ya, yang memiliki mobilitas rendah misalnya, kemudian dengan paparan misalnya dia suka hangout atau apa yang segmen low itu tadi. Jadi kan
jadikan dalam deskripsi satu kalimat. Itu merupakan targeting dari T, konteks T tadi, dari STP, T-nya bagian kedua. Nah setelah itu masuk dari targeting, karena kita sudah tahu target kita siapa, masuk ke sebagai positioning. Ada yang tahu apa positioning? Nah, positioning ini biasanya konteksnya adalah karena ingat bahwa position berarti ada sesuatu yang menempel atau melekat dalam ingatan khalayak. Buat itu atau buat kopi kalian sebagai hal yang bisa diingat oleh khalayak. Jadi positioning, misalnya thrifting tadi, konteks kita ya, kalian ingin benamkan ingatan apa yang kemudian terkoneksi dengan thrifting kita. Misalnya low budget thrifting ternama di Jogja misalnya. Sehingga konteksnya dengan adanya low budget berarti harapan kalian juga menginformasikan ke khalayak bahwa ini loh aku punya thrifting low budget. Walaupun misalnya sebenarnya branded tapi low budget misalnya karena penghasilannya kan tadi kita segmentasi dan targeting kita di 500 sampai 1,5 juta saja per bulan, sehingga paling ya 50 ribuan sampai 100 ribu barang-barang kita. Nah, tapi kemudian di situ kalian mau menekankan bahwa produk kita adalah tadi low budget, valuable, dan branded thrifting misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi positioning kalian gitu ya. Jadi olak-alik kata-kata yang kemudian mengingatkan khalayak kepada keunikan, kelebihan, dan target kalian seperti apa. Itu untuk yang STP. Nah, kita masuk ke selain STP, teman-teman, ada konsep AIDA. Nah, untuk tahu bagaimana khalayak kita, perilaku khalayak kita harus tahu konsep dasar AIDA. A-I-D-A ya. Attention, interest, desire, and action. Jadi nanti bagaimana kita membuat kopi, teman-teman harus paham betul konteks pembangunan awareness, pembangunan interest, pembangunan desire, dan akhirnya action. Ya. Tapi sebelum itu, izinkan Mbak Ida untuk mereview ulang apa saja macam-macam dari bagian tubuh dari si copywriting ini. Yang pertama, ada judul atau headline. Judul atau headline ini biasanya adalah fase terpenting, seperti yang kita tahu bahwa dia adalah kunci utama di mana khalayak akan melihat atau membaca seterusnya atau menyaksikan seterusnya kopi dari kita, ya. Sehingga harus ada unsur hook, ya. Unsur hook ini dimaksud adalah unsur yang mengikat atau unsur yang mengantarkan ketertarikan dari si audience kepada barang atau jasa kita, ya. Kemudian 3 konsep utamanya adalah di headline atau judul. Harapannya kita dalam kata-kata kita itu harus ada usefulness, kemudian ada uniqueness, dan urgent. Apa kepentingannya gitu. Nah, ada beberapa macam headline. Ada 8 headline di sini dalam headline atau judul kopi. Yang pertama adalah statement headline. Kemudian yang kedua adalah benefit headline. Yang ketiga adalah numbering headline. Yang keempat adalah questioning headline. Yang kelima adalah rhymes headline. Yang keenam adalah repetition headline. Dan yang ketujuh adalah fear headline. Dan yang ke-8 adalah contradiction headline.